Indonesia dijuluki sebagai negara maritim terbesar di dunia, di mana seluas 3,2 juta kilometer wilayahnya terdiri atas perairan. Pesona negara kepulauan ini bertambah tak kalah berada pada posisi yang geostrategis, di mana diapit oleh Samudra Pasifik dan Samudra Hindia, serta berada pada jantung segitiga karang dunia dengan potensi sumber daya kelautan yang sangat prospektif dan keanekaragaman hayati yang tertinggi di dunia. Leluhur kita pun adalah nelayan dan saudagar yang perkasa, yang melanglang samudra mencari ikan dan berniaga. Sembari mengibarkan bendera pada tiang-tiang layar, menegaskan jati diri bangsa adalah bangsa bahari yang besar. Kedaulatan laut tak cuma soal menangkap kapal asing, mengolah samudra untuk kepentingan rakyatlah yang terpenting. Untuk mewujudkan Indonesia sebagai poros maritim dunia, terdapat salah satu pilar dalam Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2017, yang mana hal ini mengatur tentang kebijakan kelautan yang perlu dioptimalkan, di mana memberi prioritas pada pembangunan infrastruktur dan konektivitas maritim dengan membangun tol laut, deep sea port, logistik, industri perkapalan, dan pariwisata maritim. Namun, dalam pengimplementasiannya terdapat beberapa permasalahan. Pertama, menurut data dari Kemenko pada tahun 2019, terdapat penurunan persentase dari porsi pembiayaan untuk infrastruktur sebesar 45%. Kedua, dalam kurun waktu 5 tahun terakhir, keuangan Kementerian Kelautan dan Perikanan mengalami defisit operasional. Dengan adanya kedua masalah ini berdampak pada 14,58 juta nelayan di Indonesia belum berdaya secara ekonomi, sehingga berada di bawah garis kemiskinan. Maka dari itu, dengan adanya beberapa potensi yang luar biasa ini dan diikuti dengan masalah yang cukup krusial, saya, Nana Sofiana, saya, Ibnu Afad, Yuanita Nuranggraini dengan bangga mempersembahkan gagasan kami yang berjudul Konsepsi Blue Suku dalam pembangunan Maritim Business District guna optimalisasi sektor kelautan di Indonesia. Alasan kami mengangkat topik ini karena dengan konsep ini dapat memperbesar peluang investasi dan bisnis yang lebih menguntungkan, baik di sektor ekonomi maupun lingkungan, efisiensi sumber daya alam, penyerapan tenaga kerja yang lebih besar, dan memberikan kesempatan yang lebih adil kepada setiap kontributor. Konsep ini biasa disebut Blue Economy, yang mencakup berbagai bidang, yaitu perikanan, pariwisata, transportasi maritim, dan energi terbarukan. Rencana inilah yang menjadi fokus penelitian dalam mengembangkan Blue Sukuk dengan membuat Maritim Business District. Maritim Business District yang dimaksud terfokuskan kepada 3 sektor utama. Yang pertama adalah tourism, yang kedua adalah trade and transportation, dan yang ketiga adalah oil and gas. Untuk sektor tourism sendiri, kita tahu bahwa objek wisata bahari di Indonesia sudah diakui dunia sebagai salah satu destinasi wisata terbaik di dunia. Namun, beberapa pariwisata yang ada masih kurang memerhatikan pentingnya kebersihan dan infrastruktur pendukung, yang nantinya berdampak pada intensitas kunjungan wisatawan. Beberapa contoh aset yang dapat direalisasikan yakni pembangunan ekowisata, fasilitas penyelaman, perahu bot, dan infrastruktur pendukung lainnya. Untuk sektor trade and transportation, pembaharuan infrastruktur pelabuhan dan juga konektivitas perlu dilakukan untuk mengakomodir sistem pelayanan ke pelabuhan internasional, sehingga Indonesia dapat mengambil keuntungan secara ekonomi dalam distribusi logistik. Contoh aset yang dapat direalisasikan yakni pelabuhan perikanan, TPI, pabrik es, cold storage, dan sentra pasar ikan. Untuk sektor oil and gas sendiri, kita tahu bahwa Indonesia memiliki cadangan pertambangan yang sangat besar dan masih tersimpan di dalam lautan berupa minyak dan gas bumi. Namun, potensi tersebut belum dapat dioptimalkan sepenuhnya karena terbatasnya kegiatan eksplorasi. Contoh aset yang dapat direalisasikan
yakni pengadaan kilang minyak dan beberapa infrastruktur pendukung lainnya. Adapun mekanisme blue suku yang dimaksud yakni sebagai berikut. Dalam hal penerbitan, pertama, perusahaan penerbit suku atau biasa disebut SPV menyatakan dirinya bertindak sebagai wakil dari pemegang suku untuk mengelola dana hasil penerbitan suku dalam rangka kegiatan yang menghasilkan keuntungan. SPV menyampaikan kepada calon investor tentang rencana penggunaan dana dalam berbagai kegiatan yang akan dilakukan menggunakan akad wakalah, yakni akad wakalah dengan ujroh maupun wakalah tanpa ujroh. Dalam hal ini, SPV menginformasikan kegiatan investasi yang akan dilakukan, antara lain jenis kegiatan, komposisi kegiatan, perhitungan keuntungan masing-masing kegiatan, dan juga perhitungan komposit. Setelah itu, suku wakalah dapat diterbitkan oleh SPV, di mana investor dapat menyetorkan dana hasil penerbitan suku. Dalam kegiatan investasi dan imbalan blue suku, SPV melakukan kegiatan yang menguntungkan, baik berupa kegiatan ijaroh, tijaroh, dan kegiatan lainnya yang sesuai dengan prinsip syariah. Setelah itu, SPV menyetorkan dana kegiatan investasi yang mana keuntungan yang diperoleh dari hasil kegiatan tersebut akan diberikan kepada pemegang suku sebagai imbalan. Imbalan suku dapat diberikan selama jangka waktu suku secara periodik dan atau pada saat jatuh tempo sesuai dengan kesepakatan. Setelah itu, pembayaran imbalan suku secara periodik kepada pemegang suku. Pada saat jatuh tempo, pemerintah atau obligor membeli aset suku dari SPV dengan membayar harga sesuai dengan kesepakatan. Setelah itu, SPV melunasi pembayaran suku kepada pemegang suku. Adapun pihak yang terlibat dalam implementasi konsepsi blue suku ini yakni yang pertama government, kedua akademik, ketiga industri, dan keempat citizen. Dengan kontribusi dari berbagai pihak tersebut menjadikan konsepsi blue suku dapat tercapai secara optimal, berdampak pada kemandirian maritim, sehingga dengan optimis dapat mengembalikan kejayaan bangsa Indonesia sebagai bangsa maritim yang besar dan disegani oleh bangsa lain di dunia. Maritim Jaya, Indonesia juara.